Perkenalkan, nama saya Diana Retnawangraini, NIM 1021993 dari Prodi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dioda. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai the half-wave rectifier. Pada gambar A, menunjukkan rangkaian penyiar setengah gelombang. Dioda menjadi komponen utama dalam penyiar gelombang dengan mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC, di mana karakteristik dari dioda yang hanya dapat melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya, seperti yang terlihat pada gambar A. Digunakan sebuah dioda ideal. Nah, pada gambar B, ini menunjukkan panjang maju, di mana dioda digambarkan sebagai saklar yang tertutup, sehingga dapat mengalir arus listrik dalam rangkaian. Sedangkan pada gambar C, menunjukkan keadaan panjang mundur, di mana dioda digambarkan sebagai saklar yang terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Pada sumber AC menghasilkan tegangan sinusoidal. Dari gambar dapat disimpulkan pada gambar B itu akan mengalami tegangan sumber di resistor beban yang mewakili setengah gelombang fasa positif, sedangkan pada gambar C itu tidak ada tegangan yang muncul di resistor beban, sehingga mewakili fasa negatif pada grafik sinusoidal yang digambarkan dengan sebuah garis yang lurus. Hal itulah yang menyebabkan mengapa dikatakan sebagai penyiar setengah gelombang. Kita bisa melihat gambar grafiknya sebagai berikut. Yang saya jelaskan pada gambar A, ini adalah sebuah gelombang sinusoidal. Kemudian pada bagian B, ini menunjukkan sebuah grafik dari dioda panjang maju. Dioda yang mengalami panjang maju, di mana nilai dari Vp out itu sama dengan nilai dari Vp in. Mengapa dikatakan panjang maju dan mengapa dikatakan panjang mundur? Karena ketika sebuah arus yang positif melewati dioda, yaitu pada bagian katodanya, maka keadaan ini disebut dengan panjang maju, di mana arus akan diteruskan ke R beban. Sedangkan pada panjang mundur, ketika di sini potensialnya negatif, maka saat bertemu dengan katoda pada dioda, itu seolah-olah digambarkan sebagai saklar yang terputus, hingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, pada grafik bagian B, ini tuh mewakili fasa positif dari panjang maju, sedangkan bagian yang hilang ini, karena tidak adanya arus yang mengalir, maka digambarkan dengan sebuah garis lurus saja, atau bisa dikatakan ini tuh ibaratnya kayak diblokir gitu. Nah, selanjutnya second approximation. Nah, untuk pendekatan kedua ini tidak dapat mendekati tegangan setengah gelombang ideal yang sempurna pada resistor beban, karena potensial penghalang dioda tidak menyala sampai tegangan sumber AC itu mencapai sekitar 0,7 volt
jika kita menggunakan bahan silikon. Nah, jika tegangan sumber puncak itu jauh lebih besar dari 0,7 volt, maka tegangan beban akan menyerupai sinyal setengah gelombang. Nah, misalkan saja tegangan sumber puncaknya itu ada 5 volt. Tegangan beban itu akan memiliki puncak hanya 4,3 volt dari perumusan Vp out sama dengan Vp in dikurang dengan 0,7 volt. Lagi-lagi saya tekankan bahwa di sini 0,7 volt itu bergantung pada bahan yang digunakan dari dioda itu sendiri. Nah, kemudian untuk pendekatan yang ketiga, hyper approximation, most designer itu membuat resistensi bulk resistance itu jauh lebih kecil dari Thevenin resistance, sehingga bulk resistance-nya itu mampu diabaikan nantinya. Adapun untuk mencari nilai DC itu sama dengan nilai rata-rata, di mana pada setengah gelombang VDC sama dengan Vp per I. Sedangkan frekuensi keluaran dari sinyal setengah gelombang itu sama dengan frekuensi masukan, yaitu Vp out sama dengan Vp in. Nah, di sini RMS ini sama dengan Vp per akar 2. Mengapa dikatakan PRMS? Karena tegangan yang dihasilkan nantinya tidak sepenuhnya menunjukkan nilai dari tegangan sumber, karena adanya resistensi dalam pada sumber tegangan yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai dari tegangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat contoh dari rangkaian ini menggunakan Proteus 8 profesional. Adapun komponen yang kita butuhkan adalah resistor, alternator, kemudian dioda di sini 1N401. Oke, selanjutnya mari kita rangkai komponen-komponennya. Kita taruh alternator, kemudian resistor di sini. Selanjutnya dioda, kita rotate dulu di sini. Kemudian kita menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Setelah ini kita membutuhkan AC voltmeter, selanjutnya osiloskop, taruh di sini. Kita hubungkan kembali. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita memakai ground, kita taruh di sini. Kita hubungkan seperti ini. Oke. Selanjutnya tadi ada nilainya yang salah, harusnya di sini 10 dan kemudian di sini 60 Hz. Ini 1,
sebagaimana di soalnya sudah benar. Selanjutnya, coba kita run. Kita melihat. Kita buat seperti ini. Kita atur di 0. Nah, sesuai dengan gambar, hasilnya akan membentuk grafik seperti ini. Oke, dimana ini menunjukkan sebuah panjang maju dan ini mewakili panjang mundur, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita mengenal yang namanya transformer, di mana transformer ini dapat digunakan untuk menurunkan suatu tegangan atau menaikkan tegangan itu. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa peralatan rumah tangga seperti alat masak dan elektronik itu membutuhkan arus DC dengan tegangan kecil, namun kita tahu bahwa arus tegangan yang berasal dari PLN itu memiliki tegangan yang cukup besar dan tergolong tegangan yang AC, sehingga kita mesti mengubahnya menjadi tegangan DC agar komponen elektronika tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kita lihat pada gambar ini terdapat 2 titik di ujung atas lilitan yang menandakan bahwa rangkaian transformer itu memiliki fase yang sama. Maksud saya komponen transformer itu memiliki fase yang sama. Nah, dimana jika secondary dot ada di ujung ground, maka tegangan sekunder itu akan berada 180 derajat dari tegangan primer. Adapun rasionya, rasio lilitan V2 itu adalah V1 per N1 dibagi dengan N2. Nah, jika kita menginginkan sebuah tegangan yang besar, maka haruslah rasio lilitannya kecil, begitupun sebaliknya. Mari kita melakukan sebuah pengujian rangkaian kembali. Nah, kali ini kita membutuhkan yang namanya transformer. Kita berhenti. Di sini kita membutuhkan transformer. Oke, kita pakai simple transformer. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita butuh dari tadi kita. Oke, maaf. Sepertinya aplikasinya keluar. Mari kita mencari komponennya kembali. Alternator. Kemudian resistor. Selanjutnya kita membutuhkan dioda 1N401. Sebentar, 1N401. Kita pilih yang ini. Selanjutnya transformer. Kita pilih yang simple transformer. Mari kita rangkai kembali. Kemudian seperti pada gambar ini. Oke. Kita taruh transformer di sini. Kemudian diodanya di sini.
Selanjutnya resistornya kita rotate terlebih dahulu, kita taruh di sini. Kemudian kita menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain, antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Seperti ini. Oke. Ini seharusnya kita hubungkan di sini. Kita bisa menggunakan ground kembali di sini. Selanjutnya kita mengubah nilai ini adalah 120 60 Hz. Di sini perbandingannya oke, sepertinya kita salah mengambil. Coba kita cari transformer. Baiklah, transformer yang kita gunakan adalah ideal transformer. Seharusnya adalah ideal transformer. Oke. Kita pasang kembali di sini. Kita hubungkan. Selanjutnya kita memasang osiloskop kembali. Kemudian kita menghubungkan. Selanjutnya ini adalah 1K. Ini perbandingannya adalah 5. Ini sudah benar. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk run. Di sini kita bisa melihat hasil dari rangkaian tersebut. Grafik menunjukkan bahwa terbukti transformator itu mampu menurunkan sebuah tegangan yang sangat besar menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Di sini. Nah, ini tuh pada fase
yang positif ini menunjukkan panjang maju. Nah, sedangkan pada fase yang negatif menunjukkan panjang mundur, di mana garisnya datar. Oke, selanjutnya kita akan membahas the full wave rectifier. Nah, yang pertama kan kita membahas mengenai penyearah gelombang setengah gelombang. Nah, selanjutnya ini penyearah gelombang penuh. Seperti yang kita ketahui, ibarat sebuah kendaraan nih yang berjalan di sebuah jalanan yang berbatu-batu. Nah, tentu lama-kelamaan ban mobil itu otomatis akan cepat rusak gitu. Nah, bagaimana caranya agar mobil tersebut mampu melewati jalanan yang tidak berbatu-batu? Otomatis nantinya akan ditambahkan sebuah kerikil-kerikil pada bagian yang terdapat celah tersebut. Nah, untuk bagian yang kedua ini, kita ingin agar penyearah gelombangnya itu tidak memiliki celah, dalam artian penuh gitu. Selanjutnya, di sini kita melihat pada rangkaian A yang menunjukkan penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh itu setara dengan 2 gelombang setengah penyearah, yang masing-masing penyearah ini memiliki tegangan input yang sama dengan setengah dari tegangan sekunder. Di sini kita bisa melihat adanya D1, dioda 1, dan dioda yang kedua di sini. Oke. Di mana pada dioda 1 itu berjalan setengah siklus positif, dan dioda 2 itu berjalan setengah siklus negatif. Nah, pada gambar B ini menunjukkan adanya sirkuit yang ekuivalen dengan setengah siklus positif. Nah, ini tuh menunjukkan keadaan panjang maju, sehingga menghasilkan sebuah tegangan yang positif. Nah, misalkan di sini adalah tanda yang positifnya, kemudian arus itu nantinya akan mengalir dari potensial yang positif ini melewati dioda, kemudian bertemu dengan sisi katoda dari dioda. Nah, hal ini menunjukkan adanya keadaan panjang maju. Ketika terjadi keadaan panjang maju, maka arus akan diteruskan kembali menuju ke RL. Adapun grafiknya kita bisa lihat seperti ini. Selanjutnya, mengapa pada bagian ini itu terputus, diodanya tidak ada? Sebab jika arus melalui percabangan ini, misalnya ini sebuah arus positif akan melalui dioda D2 ini, hal ini menunjukkan adanya keadaan panjang mundur. Sehingga pada keadaan panjang mundur otomatis tidak akan ada arus yang mengalir. Nah, makanya di sini kita anggap diabaikan saja, sehingga grafik pada fase negatifnya itu diabaikan, tidak ada. Nah, untuk bagaimana jika
Seperti yang kita ketahui, kalau tegangan AC kan potensialnya akan berganti-ganti, kadang positif, kadang negatif. Nah, apabila di sini menunjukkan adanya sisi yang negatif dari potensial itu. Di sini, kalau sini positif, sini negatif, maka di sini akan semakin negatif. Nah, ketika sisi yang negatif itu bertemu dengan dioda, otomatis kan akan bertemu dengan sisi katoda, dioda bagian katodanya, itu kan akan menyebabkan terjadinya panjar mundur kan, jadi nggak ada arus lagi yang mengalir. Nah, selanjutnya tuh sisi yang positif ini akan berperan dalam mengantarkan arus, dimana sisi yang positif ini kan akan bertemu dengan katoda. Nah, selanjutnya itu tuh akan terjadi keadaan panjang maju, sehingga arus itu akan diteruskan kembali ke RL seperti pada gambar ini yang mewakili rangkaian C ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian B itu terjadi sirkuit ekivalen kan dengan setengah siklus positif, sedangkan kalau bagian C itu menunjukkan sirkuit ekivalen dengan setengah siklus yang negatif. Selama kedua setengah siklus, tegangan beban itu memiliki polaritas yang sama dan arus bebannya itu akan searah. Nah, inilah mengapa dikatakan sebagai penyear gelombang penuh, karena telah merubah tegangan input AC menjadi output DC, seperti gambar D ini. Selanjutnya ini ada dalam mencari nilai DC. Nah, sinyal gelombang penuh itu memiliki 2 kali sinyal positif dari sinyal setengah gelombang tuh. Makanya VDC itu dapat diperoleh dari 2 kali Vp per 2P. Sedangkan dalam second approximation-nya, maka kita tinggal mengurangkan antara ideal peak voltage dengan 0,7V. 0,7V ini adalah tergantung dari bahan dari kapasitor, bahan dari diode itu sendiri. Selanjutnya frekuensi keluaran. Jika di soal sebelumnya kita ketahui bahwa frekuensinya adalah 60 Hz, maka kita dapat memperoleh periodenya yaitu 1 per F, yaitu frekuensi 1 per 60 Hz, jadinya 16,7 milisecond. Nah, karena kita ketahui gelombangnya penuh, periodenya menjadi setengah dari periode input. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa frekuensi out itu sama dengan 2 kali dari frekuensi input. Nih, contoh soal lagi. Kita bisa menggunakan Proteus kembali. Oke. Baiklah. Dan ini komponen yang dibutuhkan masih mirip dengan yang tadi, maka kita membutuhkan alternator
misalkan taruh di sini, kemudian kita taruh lagi. Nah, kali ini tuh yang kita gunakan adalah transformer jenis CT. Maka kita cari TRSA. Kita gunakan yang ini, sudah benar. Oke. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita butuh dioda. Dari sini, dioda di sini. Kita butuh resistor. Kita rotate terlebih dahulu. Soalnya di sini. Selanjutnya kita menghubungkan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini di sini tuh kita hubungkan kita tambahkan ground kembali di sini. Jangan naruh di sini. Osiloskop. Di Seoul tuh perbandingannya 10:1, 120. Di sini tuh 120. Kemudian di sini 60 Hz. Kemudian di sini tadi perbandingannya itu 10, sudah benar. Oke. Terus itu nilainya 1K. Maaf, belum pada ini kita ulangin. Oke, 1K. Ini kita hubungkan osiloskopnya di bagian sini, dan pada bagian B kita hubungkan di sisi ini. Kalau seperti ini, mari kita run. Nah, kita dapat melihat dari grafik yang dihasilkan pada grafik sebelumnya kan kita melihat bahwa ada tegangan yang nilainya 0 gitu. Maksudnya dia itu di bagian fasa negatifnya kan di sini datar. Nah, sedangkan di sini ini tuh nggak ada celah lagi gitu. Jadi gelombangnya akhirnya penuh, membentuk gelombang yang utuh. Saat fasa positif, maka dia akan menunjukkan grafik yang naik, sedangkan pada fasa yang negatif, dia juga akan menunjukkan sebuah fasa yang positif juga. Oke. Seperti yang kita lihat ini. Selanjutnya penyarah bridge.
Nah, penyearah bridge ini mirip dengan penyearah gelombang penuh. Nah, keuntungannya itu kan kalau penyearah bridge itu tegangan dia itu dapat dimanfaatkan pada seluruh tegangan sekunder. Tidak seperti pada versi CT yang tadi kan. Tetapi untuk nilai rata-rata dan frekuensi keluaran itu sama dengan penyearah gelombang penuh. Nah, pada gambar A ini menunjukkan adalah rangkaian penyearah jembatan kan. Nah, penyearah jembatan ini mirip dengan penyearah gelombang penuh, begitupun juga akan menghasilkan tegangan keluaran yang mirip dengan gelombang penuh. Dioda 1 ini dan dioda 2 itu berjalan setengah siklus positif, sedangkan D3 dan D4 itu akan berjalan setengah siklus yang negatif. Nah, akibatnya arus beban penyearah itu mengalir selama kedua setengah siklus. Kalau bagian B ini kita menunjukkan adanya sirkuit yang ekuivalen untuk setengah sirkuit yang positif, yaitu seperti yang saya katakan adalah D1 dan D2. Kondisi ini dikatakan sebagai panjang maju, di mana akan menghasilkan tegangan beban yang positif pula. Misalkan nih, ini tuh arus akan mengalir menuju dioda bertemu dengan katoda pada dioda. Selanjutnya, karena ini dalam keadaan panjang maju, maka arus akan mengalir menuju ke RL. Nah, kenapa arus itu tidak menuju percabangan dari D3? Soalnya kalau dia akan menuju ke sini, di sini akan terjadi panjang mundur, sehingga dioda ini dapat diabaikan. Selanjutnya di sini arus akan mengalir menuju ke D3. Di D3 ini kembali lagi bertemu dengan katoda pada dioda. Maka arus akan diteruskan hingga mengalir ke seluruh rangkaian intinya. Berbeda dengan bagian C ini, itu menunjukkan adanya sirkuit ekuivalen untuk setengah siklus negatif. D3 dan D4 ini juga dikatakan sebagai panjang maju yang akan menghasilkan tegangan berus yang positif. Mengapa demikian? Karena saat polarisasi yang positif ini akan mengantarkan arus mengalir melalui dioda yang D2 ini, kemudian D4 ini, maksud saya D4, selanjutnya dia itu karena arusnya yang positif bertemu dengan bagian yang katoda, maka itu disebut keadaan panjang maju, sehingga arus akan diteruskan menuju RL kemudian akan diteruskan kembali ke D3 ke D3, soalnya di D3 ini akan bertemu dengan katoda pada dioda, sehingga menunjukkan adanya keadaan panjang maju, arus akan diteruskan kembali. Seperti tadi, mengapa arus itu tidak seperti yang kita ketahui bahwa
dalam percabangan dari D2 ini kan, dari D4 ini kan harusnya ada yang menuju ke sana dan ada yang menuju ke sini kan ya. Tapi karena kita tahu bahwa ketika arus menuju percabangan ini, maka itu akan menunjukkan adanya keadaan panjar mundur. Jadi dapat diabaikan sehingga menunjukkan gambar rangkaian seperti ini. Nah, untuk hasil keluaran dari P-out-nya ini kurang lebih seperti ini. Jadi jembatan penyearah ini bertindak seperti dua penyearah gelombang yang back to back gitu. Nah, selama kedua setengah siklus ini, tegangan beban itu memiliki polaritas yang sama seperti yang saya katakan, sehingga mampu mengubah tegangan masukan AC menjadi tegangan keluaran DC yang ditunjukkan pada gambar D ini. Selanjutnya kita akan membahas contohnya langsung. Kembali lagi menggunakan Proteus ini. Selanjutnya kita di sini tuh kita membutuhkan komponen baru yang dikenal dengan bridge. Kita gunakan transformer yang ini. Selanjutnya kita menghubungkannya. Kita membutuhkan bridge. Lalu kita menghubungkannya di sini. Selanjutnya sisi ini kita hubungkan ke bagian resistor sebelah sini. Kita membutuhkan ground. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini 10:1, 1K ini tengahnya 10:1, 30-60 Hz. Coba kita run kembali. Setelah kita menyusun komponen yang membentuk rangkaian bridge seperti ini, mari kita run. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya membentuk gelombang penuh.
Terbukti kan seperti ini. Jadi penyearah gelombang ini kita dapat menggunakannya dengan memanfaatkan dua pemodelan. Yang pertama itu menggunakan bridge seperti rangkaian yang ini. Kemudian yang kedua tadi kita bisa menggunakan dua dioda. Oke, selanjutnya ini tuh summary-nya. Dimana kalau misalnya kita menggunakan half wave, full wave, dan bridge, kita akan mencari bagaimana nilai dari rectifier inputnya, peak outputnya, peak output dengan dua dioda, kemudian DC output, dan ripple frequency. Selanjutnya kita mengenal adanya filter. Nah, filter pada satu dadu ini sebenarnya berfungsi sebagai penyaring arus ripple akibat proses penyeara yang masih terdapat arus AC gitu. Dimana tapis dalam penyeara gelombang ini akan mendapatkan sebuah tegangan output yang nantinya rata dari rangkaian rectifier sebelumnya. Nah, tujuan dari penyeara itu adalah memperoleh arus searah. Dalam penyeara kita tidak memperoleh arus secara murni, melainkan arus searah yang berubah secara periodik. Jadi, arus searah ini mengandung komponen arus bolak-balik. Variasi dari tegangan inilah yang akan disebut dengan ripple. Ripple pada penyeara gelombang penuh itu seperti yang kita lihat sebelumnya jauh lebih kecil dari ripple pada penyeara setengah gelombang. Nah, bagaimana agar ripple dari penyeara penuh itu kita bisa perkecil lagi dengan menggunakan filter. Salah satunya seperti ini, the choke input filter. Pada gambar A yang ini, kita perbesar dulu. Nah, di sini tuh sumber AC akan menghasilkan arus pada induktor, kapasitor, dan resistor. Arus AC ini masing-masing komponennya bergantung pada reaktansi dari induktif, reaktansi kapasitif, dan reaktansi beban. Choke atau induktor itu memiliki karakteristik yang menentang perubahan arus dengan menaikkan arus yang mengalir melalui induktor. Kemampuan induktor untuk menyimpan dan melepaskan energi dapat digunakan untuk proses penyaringan. Tapis L ini sangat cocok untuk penyearah dengan arus beban yang besar. Intinya, pada filter input choke ini
dapat mengurangi AC pada resistor beban menjadi 0 atau mengurangi arus beban AC ke nilai yang lebih kecilnya gitu. Asalkan pada syarat yang pertama tuh filter choke input memiliki frekuensi input Xc yang jauh lebih kecil dari nilai RL-nya. Ini Xc-nya tuh harus lebih kecil dari RL. Ketika ini terpenuhi, maka resistansi beban dapat diabaikan. Hal ini akan menyebabkan rangkaian ekivalen dengan rangkaian bagian B ini. Syarat kedua adalah filter choke input, yaitu memiliki XL yang jauh lebih besar dari frekuensi input Xc. Yang ini XL itu harus lebih besar daripada Xc. Nah, ketika kondisi terpenuhi, maka tegangan AC akan mendekati 0 Hz dan kapasitor mendekati 0 Hz. Arus DC sehingga arus DC itu bisa dilewati resistansi beban dengan nilai yang minimum. Kombinasi dari LC ini lebih banyak digunakan dengan memasang seri antara induktor dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan beban nantinya. Nah, induktor ini akan mengontrol perubahan besar pada arus beban, sedangkan kapasitor digunakan untuk menjaga tegangan keluaran agar memiliki nilai yang konstan. Kombinasi LC inilah yang menghasilkan tegangan keluaran DC yang nantinya jauh lebih halus. Jauh lebih halus dalam artian di sini akan membentuk garis lurus gitu. Gelombangnya garis lurus. Nah, yang kedua itu ada dengan menggunakan cara dekapasitor input filter. Nah, ini menghasilkan tegangan DC yang sama dengan nilai puncak dari tegangan yang sudah disearahkan Vp-nya. Nah, di mana ketika diberikan resistor beban, semakin besar nilai C-nya, maka akan mempengaruhi semakin datar semakin datar grafik DC nantinya ini kan. Kalau semakin kecil nilainya, maka itu akan semakin miring kemiringannya. Adapun proses dari filter kapasitor ini adalah sebuah proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Pada seperempat siklus pertama, di sini kita lihat seperempatnya, itu tuh dioda mengalami panjang maju. Kita misalkan sini polarisasinya itu positif kan. Nah, arusnya itu akan mengalir menuju dioda bertemu dengan katoda dioda. Terjadi keadaan panjang maju, kemudian arus dialirkan kembali ke kapasitor. Nah, di sini tuh arus akan sepenuhnya mengisi kapasitor ini. Karena idealnya kita menganggap bahwa dioda ini kan seperti saklar yang tertutup, maka dia itu mampu mengisi si kapasitor ini. Kapasitornya terisi
dan tegangannya sama dengan periode ayunan pada tegangan sumber. Pengisian berlangsung sampai nilainya itu akan maksimum, sehingga pada saat itu nilai tegangan C akan sama dengan nilai tegangan V peak-nya. Bagaimana dengan ketika arus tegangan itu ke arah reverse, yang sebaliknya kapasitor itu akan mengosongkan muatannya. Mengapa? Saat di sini kan kita tahu bahwa si kapasitor telah terisi penuh. Kemudian ketika di sini polarisasinya negatif, maka arus itu ketika melewati dioda, dia itu seolah-olah seperti saklar yang terbuka. Karena negatif itu bertemu dengan katode yang positif, hal itu tentu tidak bisa menyebabkan adanya aliran arus. Maka dari itu, di sini arusnya akan terputus sehingga aliran arus nantinya berasal dari kapasitor menuju ke RL. Nah, ini tuh mewakili grafik garis lurus ini. Jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan sebelumnya, nilai dari RC ini akan sangat mempengaruhi gitu. Jika kan tadi kapasitor itu akan mengosongkan muatannya. Jika tidak ada beban, maka nilainya itu akan konstan sih, sama dengan nilai PP. Tapi jika ada beban, maka keluarannya Vout itu akan memiliki sedikit ripple akibat adanya pengosongan dari kapasitor tersebut. Semakin kecil nilai puncak ke puncak riap ini, maka akan semakin dekat keluarannya mendekati tegangan DC sempurna. Riap ini sama dengan ripple-nya. Adapun dalam perhitungan ripple formula, VR sama dengan I yang merupakan arus beban DC dibagi dengan frekuensi ripple dikali kapasitansi. Sedangkan untuk mencari nilai tegangan eksak beban DC itu sulit ditemukan dalam penyearah bridge dengan tapis kapasitor input. Sebagai contoh, kita akan merangkai rangkaian seperti ini kembali. Kurang lebih mirip seperti ini, namun kita menambahkan kapasitornya. Kita bisa taruh di sini. Coba kita cari dulu kapasitor. Oke. Kita hubungkan di sini. Selanjutnya kita hubungkan. Ini kita ubah jadi misalnya 1000 mikrofarad
ini tuh kita hubungkan ke sini. Selanjutnya ini kita hubungkan ke sini. Mampu zombie. Baiklah, setelah kita menyusun komponen membentuk rangkaian lapis kapasitor, coba kita run. Nah, ini tuh akan menghasilkan sebuah grafik yang bisa kita katakan hampir mendekati tegangan DC. Membentuk, kan kita tahu kan kalau tegangan DC itu sebuah garis lurus. Di sini tuh bisa dilihat grafiknya. Seperti ini. Oke, tadi kita lupa menyambungkan salah satu bagian dari osiloskop. Kita run kembali. Setelah kita menyusun komponen-komponen yang membentuk sebuah rangkaian filter kapasitor, maka kita akan mencoba run kembali. Hasilnya tuh akan seperti ini. Ini tuh grafiknya kurang bagus karena kita tidak menambahkan yang namanya ground. Soalnya ground ini dapat meminimalisir terjadinya kerusakan pada sumber tegangan yang dihasilkan nantinya. Soalnya gini, gimana ya? Ground ini pada intinya akan berfungsi sebagai noise dalam rangkaian yang dapat meminimalkan lah adanya gangguan yang disebabkan oleh komponen lain gitu. Nah, ground di sini berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Seperti layaknya penangkal petir itu kan ketika ada petir maka aliran arusnya itu akan ditangkap dan diteruskan menuju ke tanah. Kalau misalnya terjadi kebocoran atau percikan api pada saat konsleting gitu. Kurang lebih gambarnya itu kayak gini kan ya. Oke. Coba kita tambah crown untuk lebih kita belum stop. Tanggung jawab dan personal branding, pemberian cendera mata kepada pembicara, serta diakhiri dengan doa dan penutup.
komponen-komponennya, Baiklah, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian getaran. Hadirin dimohon berdiri. Nah, di sini nih kita bisa lihat bahwa nilainya itu akan semakin mendekati grafik dari isi. Di sini tuh ini kan ya, bukitnya tuh akan berusaha untuk dapat membentuk suatu grafik yang datar gitu. Inilah kegunaan dari adanya tapis kapasitor dengan tujuan agar dapat meminimalisir keberadaan ripple tersebut gitu. Gitu ya. Ayo. Selanjutnya kita akan membahas peak inverse voltage, di mana PIV ini adalah tegangan maksimum dari diode penyearah, di mana tegangan ini harus nilainya kurang dari tegangan breakdown. Jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada diode. Nah, untuk penyearah setengah gelombang dengan tapis kapasitor input, itu PIV sama dengan 2 kali dari P. Sedangkan kalau pada penyearah bridge dengan tapis kapasitor input, itu PIV-nya sama dengan Vp. Sedangkan kalau pada penyearah gelombang penuh dengan tapis kapasitor input, PIV-nya sama dengan Vp. Selanjutnya adalah surge resistor, di mana ini tuh berupa suatu resistor lonjakan. Ketika resistor dipasang dengan sirkuit, tujuannya ini untuk mencegah terjadinya lonjakan ketika muncul sebuah aliran arus pada suatu komponen gitu. Contohnya itu ketika mati lampu kan ya, terus tiba-tiba nyala, lampunya udah nyala, maka ketika arus masuk ke dalam lampu tersebut, itu tuh akan menyebabkan adanya yang namanya lonjakan arus gitu, karena tiba-tiba yang dari mati menerima arus yang besar, jadi seolah-olah kayak kaget gitu loh. Nah, summary-nya di sini, yang pertama ketika kita mendapatkan sebuah arus tegangan dari PLN, maka dengan menggunakan transformer itu dapat menurunkan tegangan dari AC. Setelah diturunkan, selanjutnya dengan menggunakan rectifier, kita mengarahkan arus tegangan AC yang awalnya sinusoidal menjadi gelombang yang searah gini. Selanjutnya, kita menggunakan filter. Nah, filter ini dimanfaatkan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya ripple. Selanjutnya, dengan menggunakan regulator berupa IC atau komponen lainnya, ini tuh akan membuat tegangan dari AC itu membentuk sebuah arus tegangan DC berupa grafik lurus dari sinusoidal menjadi grafik datar gini. Akhirnya diteruskan ke beban RL. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang yang mohon dimaafkan. Terima kasih.